minat orang ke TPS itu berkurang karena Ketakutan. ada rasa khawatir, Iya. ketakutan berada di tengah TPS di mana di situ ada kerumunan orang. Jangankan begitu ya, artinya orang dalam pergaulan sehari-hari saja kadang merasa curiga satu sama lain. Nah, aman nggak? Aman tidak saya ini? Nah, ini kan persoalannya ketakutan sosial ya. Nah, itu juga akan terbawa pada saat pilkada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Hai warahmatullahi. para sahabat Klik Kalsel. Sekarang kita akan membawakan sebuah acara yang dahsyat dalam sebuah balutan wawancara yang santai, di mana kita akan membawakan sebuah acara yang kita beri titel Klik Kalsel Menyapa. Kali ini saya sebagai host Indra Gunawan akan ditemani bersama dengan narasumber, bisa kita sebut begitu ya, Pak Fahri. Beliau ini sudah akrab berada di kalangan mahasiswa. Mungkin supaya lebih akrab lagi, bisa Pak Fahri atau Mas Fahri nanti saya panggil untuk memperkenalkan diri kepada sahabat Klik Kalsel. Silakan Pak Fahri. Terima kasih Mas Gunawan. Begini, kenalkan nama saya Dr. Fahri Anur. Saya pada saat mahasiswa dulu saya alhamdulillah di S1-nya di Gajah Mada Ilmu Komunikasi, kemudian S2-nya juga tetap masih di Gajah Mada Sosiologi, kemudian hijrah ke Bandung di Unpad untuk ngambil S3 tapi tetap Ilmu Komunikasi. Nah, ini ya, Bang. Sekarang berarti ngajarnya di Ilmu Komunikasi, FISIP, Universitas Islam Mangkurat ya? Iya. Oke. Sejak kapan? Sejak tahun 2006 saya gabung, waktu itu masih belum ada Ilmu Komunikasi. Jadi saya ditugaskan oleh Pak Rektor waktu itu almarhum Pak Rasmadi untuk membuat program studi Ilmu Komunikasi. Ya alhamdulillah Kalsel punya sekarang kan. Alhamdulillah. Dan akreditasinya A, Bang. Ya. Tidak main-main. Putra daerah kita terbaik sudah balik ke daerah sendiri. Alhamdulillah. Mungkin salah satu nanti kita akan membahas ini yang banyak sekali diminta oleh para pengamat atau para penggiat bahwa bagaimana kita mensiasati pilkada di tengah pandemi, terutama pandemi COVID-19 atau COVID-19. Ya. Kira-kira bagaimana pendapat Mas Fahri tentang hal itu? Ya, kita kan saat ini sudah banyak ya, artinya kemarin juga ormas-ormas mengingatkan pemerintah untuk menunda pelaksanaan. Ya, memang oleh KPU sudah dianggap ditunda karena seharusnya bulan apa kemarin tuh bulan Maret ya. Kemudian ditunda, nah sampai Desember. Tetap diputuskan tanggal 9 Desember. Nah, untuk tanggal 9 Desember pun beberapa masukan dari ormas kan meminta untuk ditunda dengan pertimbangan situasi saat ini dalam situasi pandemi COVID-19. Masih pandemi yang belum menentu lagi kapan jadi berakhir. Suasana psikologis sosial begini, ini memang idealnya sih menjadi pertimbangan, tetapi ketika sudah menjadi sebuah keputusan oleh negara, mau tidak mau, suka tidak suka ya pilkada tetap dilaksanakan. Namun tentu dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. Nah, rumusan protokol kesehatan yang sangat ketat ini juga belum nampak tersosialisasi bagaimana proses pelaksanaannya pada saat pilkada. Seharusnya ini kan tinggal berapa bulan ini, tinggal katakanlah ini bulan Oktober, November, nah tinggal ada 1,5 bulan jalan lah kayak gitu kan. Ini seharusnya instrumen itu sudah ada bagaimana nanti mekanisme pelaksanaan pilkada itu pada hari H. Nah, dan ini harus tersosialisasi kepada masyarakat. Paling tidak sudah ada simulasinya. Nah, simulasi ini harus tergambar dan tersosialisasi ke media-media sehingga masyarakat dapat membayangkan, oh pelaksanaan pilkada nanti kita begini loh. Nah, jangan sampai nanti pilkadanya tiba-tiba orang mengabaikan
proses protokol kesehatan sebagaimana yang ditentukan oleh gugus tugas COVID-19. Yang lebih mengkhawatirkan lagi mungkin Bang, minat orang ke TPS itu berkurang karena ketakutan. Ada rasa khawatir, Iya, ketakutan. Berada di tengah TPS di mana di situ ada kerumunan orang. Jangankan begitu ya, artinya orang dalam pergaulan sehari-hari saja kadang merasa curiga satu sama lain. Nah, aman nggak? Aman tidak saya ini? Nah, ini kan persoalannya ketakutan sosial ya. Nah, itu juga akan terbawa pada saat pilkada. Mau tidak mau orang berpikir kemudian, apa saya harus ikut gitu kan? Nah, kalau situasi seperti ini terjadi di dalam pilkada, saya khawatir proses legitimasi pilkada itu menjadi persoalan. Iya, betul. Angka partisipasi rendah akan menggiring bahwa mengurangi nilai-nilai legitimasi pemilihan. Nah, ini menjadi problem politik ke depan. Mungkin kalau kita tarik lebih ke sini lagi, Mas Fahri, sebelum kita masuk ke pemilihan, sosialisasi pencoblosan, ini kan sekarang sudah kita masuk pada tahapan pendaftaran sudah, sekarang pencabutan nomor sudah. Sekarang kita berhadapan dengan bagaimana calon-calon mensosialisasikan programnya. Ya. Apakah metode ini nanti sudah efektif atau tidak? Misalnya aturannya begini, dalam satu ruangan misalnya tidak lebih daripada sekian puluh orang atau 50 orang. Nah, apakah ini efektif tidak? Mereka mengkomunikasikan program mereka untuk menjangkau audiens supaya mereka dipilih. Ya, dalam perspektif komunikasi dengan jumlah audiens yang sangat terbatas itu tidak efektif. Tidak efektif ya? Tidak efektif. Kenapa? Karena jangkauan pilkada itu adalah menjangkau semua audiens. Iya. Terutama yang memiliki hak pilih. Betul. Nah, otomatis ketika sosialisasi hanya terbatas beberapa orang, pertanyaannya adalah beberapa orang ini mampu nggak menyampaikan, mensosialisasikan lagi kepada yang lain. Iya. Sebagai katakanlah beberapa orang ini dianggap sebagai opinion leader. Nah, kalau itu tidak tercapai, tidak efektif, artinya akan ada yang miss. Artinya sama dengan kurang lebih memilih kucing dalam karung begitu. Begitulah Bang. Iya. Nah, sementara masyarakat tidak kenal apa yang dalam pemilu itu kan masyarakat harus kenal sesuai dengan undang-undang itu kan visi misi program. Bukan sekedar nama. Iya, bukan sekedar nama. Bukan sekedar jargon. Ya, bukan sekedar jargon. Bahkan kalau jargon-jargon itu kan apa namanya ya, bisa dibuat tapi tidak memiliki komitmen politik. Betul. Kalau program visi misi dan itu memiliki komitmen politik. Karena itu tertera pada saat kita si calon mendaftar. Iya. Nah, kalau jargon-jargonnya nggak ada. Apalagi semboyan-semboyan saja tidak ada hubungannya dengan komitmen politik. Jadi hak pilih bisa dilakukan. Cuma hak kontrol ini agak abu-abu ya karena kita tidak tahu apa yang menjadi program calon sendiri. Iya. Dan ya, saya sempat ditanya kemarin, ada media yang menanya saya, Bang Fahri gitu, apakah mungkin debat calon itu dilaksanakan di era pandemik begini? Saya bilang siapa yang bisa mengatakan tidak, harus dilaksanakan. Kenapa? Karena seminar saja bisa sampai ribuan manusia untuk bisa masuk ke dalam webinar. Ya, webinar sekarang ya. Nah, kalau apalagi kalau hanya debat. Kalau debat kemarin aja berapa orang sih dalam ruangan itu kan cakupannya. Tapi ketika dilaksanakan secara webinar dan interaktif, itu lebih bagus. Artinya publik lebih berhak mengetahui. Nah, apa pemikiran-pemikiran dari calon pada saat debat berlangsung. Nah, sekarang persoalannya mekanisme debat dalam webinar itu juga sudah harus dirumuskan oleh KPU. Sesuai nggak debat yang dilakukan lewat webinar itu dengan ketentuan-ketentuan yang sudah dibuat oleh
regulator istilahnya dalam hal ini KPU. Iya, seharusnya sudah dirumuskan, Bang. Dalam situasi seperti ini tidak mungkin kita debat itu hanya disaksikan oleh sekelompok orang saja. Supaya kita jangan gagap dalam melakukan. Tetapi itu harus dibuka untuk publik gitu kan. Nah, dalam situasi pandemi gini di mana basis aktivitas masyarakat itu adalah informasi. Betul. Jadi apapun itu sekarang ini basis aktivitas masyarakat, sosial, ekonomi, politik itu adalah informasi. Artinya apa? Debat dengan pola webinar itu saya melihatnya sangat efektif agar masyarakat bisa melihat secara jelas visi misi dan program kerja dari masing-masing calon, baik itu tingkat gubernur maupun bupati atau wali kota. Itu mekanismenya sudah harus dilaksanakan. Terus peluang keberhasilannya bagaimana, Mas Fahri? Karena sementara ini kan kita kenal salah satu kampanye yang kita kenal itu kan berupa komunikasi satu arah plus hiburan. Ya. Plus hiburan, misalnya ada band, ada dangdutan, atau ada hal-hal lain yang sifatnya begitu. Begitu hal-hal kampanye satu arah begitu berbahaya dengan terkait adanya pandemi, apakah ini nanti akan cukup ramah untuk kalangan pendengar? Karena debat ini kan sesuatu yang baru gitu kan. Ya, kalau bagi orang kebanyakan. Kalau dalam konteks webinar ini justru memiliki nilai dan kapasitas debat yang bagus. Nah, kalau kampanye-kampanye saja ya, kampanye-kampanye yang kayak manual gitu, kampanye yang biasa satu arah gitu mendatangkan artis, itu kan hanya mengumpulkan massa. Iya, betul. Jadi tidak sampai ke tingkat apeksi lah. Dalam efek komunikasi itu kan ada 3 pemikiran ya. Kognitif, afektif, dan behavior. Yes. Jadi kalau kampanyenya ini hanya mengumpulkan massa, ini kan hanya tingkat kognitif. Hanya orang tahu bahwa di sini ada, tetapi tidak dalam konteks kepemikiran. Orang paham benar apa sih yang menjadi visi misi program kerja calon. Kemudian orang benar-benar bisa membidik latar belakang siapa sih calon ini gitu kan, sehingga orang memilihnya benar-benar memiliki kapasitas dan kualitas untuk menjadi sebagai seorang pemimpin gitu kan. Gini ya, kalau kita bisa katakan apa alasan saya memilih Anda? Nah itu Bang, gini Bang, saya ingin mengatakan bahwa pemimpin yang baik itu lahir dari rakyat yang baik. Pemimpin yang cerdas itu lahir dari pemilih yang cerdas. Betul. Kalau pemimpinnya tidak cerdas, berarti yang memilih itu juga tidak cerdas. Cerminan pemimpin itu cerminan siapa yang memilih? Pemimpin itu cerminan rakyat, Pak. Iya, cerminan rakyat ya, bukan siapa yang memilih. Iya. Kalau rakyatnya, katakanlah rakyatnya aneh, menerima money politik, dianggap hal yang biasa, jangan salahkan pemimpin. Kalau pemimpin yang lahir adalah pemimpin transaksional, akhirnya pemimpin nanti saya juga bingung gitu ya, kenapa saya kok dipilih jadi pemimpin? Nah, padahal saya tidak mumpuni untuk jadi pemimpin. Nah itu, jadi pemimpin yang berkualitas itu lahir memang dari masyarakat yang memang memiliki kualitas. Nah, kalau masyarakat menghendaki pemimpin yang berkualitas, ayo sebenarnya kita cari benar-benar nih. Kita cari benar-benar, visinya kita pahami, program misinya kita pahami, program kerjanya kita pahami. Kemudian bukan yang menawarkan janji-janji yang melangit gitu ya. Nah, kemudian juga menawarkan bantuan-bantuan, apalagi di era pandemik begini kan. Bantuan-bantuan itu kemasannya sangat cantik sekali ya, gitu kan. Nah, jangan sampai kalau kita masuknya hanya dalam, ya jangan sampailah saya ingin katakan kalau kelas-kelasnya kelas bantuan gitu kan. Nah, kelas bantuan itu sesuai dengan kadonya. Ada kado yang besar, masa kan ada kado yang kecil, masa kita kelasnya kado yang kecil gitu kan. Ya harusnya kelasnya yang besar dong, pemikiran cerdas gitu kan. Nah, ini mungkin
ini kalau kita bisa agak lebih spesifik lagi, Mas Fahri, mungkin ini juga sudah lewat ya masanya. Ya. Salah satunya pemimpin itu kan yang melahirkan atau yang men-screen pada saat sekarang itu kan adalah tanggung jawab dari kawan-kawan yang bergerak di partai politik. Ya. Nah, artinya meski itu mau kita bicarakan, cuma ini kan sudah lewat. Ya. Bahwa inilah yang akan kita pilih. Cuman kita ini bertanya sekarang pada persepsi, jika saya seorang calon, apa yang saya lakukan? Saya bertanya kepada Mas Fahri. Jika saya seorang calon gitu ya, Iya. yang saya lakukan adalah menyusun sebuah program pembangunan yang benar-benar berbasis pada kebutuhan dan kepentingan rakyat. Nah ini bukan didasarkan atas kepentingan transaksional, siapa yang mensponsori saya. Kepentingan siapa yang ada di belakang. Betul, sponsor. Terus berada di, kembali lagi kita ke topik kita, tengah pandemi, apa sih kiat-kiat cantik yang harus Mas Fahri lakukan untuk menyampaikan itu dengan ilmu komunikasi yang Mas Fahri punya gitu. Kiat-kiat cantik apa-apa yang Kiat cantiknya kan salah satunya kan diklik. Iya. Ini nih, sahabat klik. Sahabat klik kan saya hadir ke sini ini sebagai salah satu upaya saya untuk mensosialisasikan pemikiran-pemikiran saya ke publik, untuk membangun kesadaran kolektivitas sosial kepada masyarakat. Ayo kita lawan politik uang gitu. Ayo kita menjadi pemilih yang cerdas. Saya selalu bicara di media demikian. Bukan hanya banyak sekali di media saya selalu mengungkapkan hal-hal seperti itu. Mungkin orang bilang saya nih aneh gitu ya. Saya selalu saja, bahkan mungkin orang ada yang telinganya sampai merah gitu. Bisa saja itu hak orang untuk tidak suka. Telinga orang yang tipis, Mas Fahri. Nah ya, tapi saya sudah menyampaikan apa yang menjadi seorang tanggung jawab akademisi. Iya. Akademisi itu kan tugas utamanya adalah mencerahkan. Betul. Tidak selalu harus ada di Menara Gading. Dalam bahasa bahasanya Ali Saryati itu Rusian Pikri. Nah, manusia yang mencerahkan. Ya. Nah, itu mungkin tanggung jawab intelektualnya begitu ya. Tanggung jawab intelektualnya. Nah, sekarang gini Mas Fahri. Kalau kita boleh bicarakan lagi, pilkada di tengah pandemi ini kan salah satunya yang paling dirasakan itu kan bahayanya. Namun bahayanya juga kita tidak tahu hadirnya dari mana, datangnya kapan, melalui siapa. Ya, betul. Dengan kita juga masih diiming-imingi oleh, misalnya sekarang ada masih bicara-bicara bahwa istilahnya vaksinnya akan keluar sekian waktunya, perusahaan ini akan mengeluarkan harganya sekian, kan sudah beberapa yang dimunculkan. Cuman yang saya boleh tanyakan sekarang itu, apa sih yang harus kita sebagai pemilih lakukan untuk kita itu bertanggung jawab terhadap pilihan kita dan juga bertanggung jawab terhadap keselamatan kita dan keselamatan orang lain? Iya, yang harus kita lakukan adalah untuk keselamatan kita dan keselamatan orang lain. Tentu saya tetap saja mengikuti apa yang menjadi ketentuan protokol kesehatan. Pakai masker, jaga jarak gitu kan. Nah, itu untuk menyelamatkan diri sendiri, juga menyelamatkan orang lain. Nah, dalam artian tentunya pada saat waktu pilkada. Nah, hal-hal semacam ini ya tadi sudah saya katakan di depan bahwa ini sudah harus tersosialisasi. Kesadaran-kesadaran seperti ini sudah tersosialisasi. Sangat berbeda, jangan dianggap sama antara saat pilkada dengan saat berada di pasar. Yang kadang-kala orang di pasar itu abai terhadap soal-soal kesehatan ya. Ini menjadi penting. Saya beberapa waktu yang lalu juga ketika diskusi mengatakan bahwa kemanusiaan itu sesungguhnya lebih penting. Keselamatan manusia itu lebih penting daripada persoalan politik. Betul. Saya sangat sependapat dengan teman-teman Ormas baik Muhammadiyah maupun NU
yang sempat memberikan masukan kepada pemerintah untuk menunda. Nah, tetapi ya sekali lagi keputusan sudah dibuat ya. Keputusan sudah ditentukan. Nah ini cuma tinggal ayo kita sama-sama tetap berpartisipasi untuk ikut dalam pemilu kada ini supaya apa? Supaya lahirlah pemimpin yang benar-benar memiliki kualitas dan kapasitas kepemimpinan yang baik, yang mampu memahami mampu memahami nurani rakyat gitu. Dan mampu mengangkat masyarakatnya dari krisis kemiskinan, krisis persoalan-persoalan kesehatan. Banyak sekali lah, apalagi kita di Kalimantan Selatan ya, angka kemiskinan juga apalagi sekarang tentu semakin mengkhawatirkan ya. Kalau indeks pembangunan manusia sekarang kalau boleh ya saya belum begitu belum begitu mengupdate karena perubahan itu sangat cepat sekali. Tapi yang jelas kita harus tetap mewaspadai hal-hal semacam ini. Tapi Mas Fahri, ada satu yang jadi ingatan pada pemilu 2014 lalu seperti yang pernah dikabarkan, itu juga ada semacam korban pemilu pada saat itu, terutama para pejuang di PPS. Iya. Bagaimana dengan itu, apakah akan terulang lagi di masa pandemi ini? Seperti itu. Saya berharap itu tidak terulang kembali ya. Tetapi ya ada kekhawatiran itu terlalu ada. Supaya apa? Kekhawatiran dan ketakutan seperti itu harus ada di panitia penyelenggara ya. Supaya kita tetap waspada. Kalau istilahnya dibatasi orang datang sekian, ya saya khawatir dengan rentang waktu yang tersedia itu tidak cukup. Maka kalau itu tidak cukup, kerjanya PPS itu semakin berat. Nah kemarin saja beberapa waktu yang lalu kan belajar dari pemilu 2019 ya. Iya, 2019. Yang banyak meninggal itu. Iya. Itu faktor kelelahan segala macam. Itu juga itu harus dievaluasi kembali pelaksanaan seperti itu. Jangan sampai pilkada ini mengulangi presiden buruk seperti itu. 2019 maksud saya tadi. Iya. Itu juga belum tuntas persoalannya. Ditambah lagi dengan pada saat itu kan belum pandemi. Apalagi kalau masa sekarang masa pandemi. Iya. Terus yang berikutnya itu Mas Fahri, dengan dilaksanakannya pilkada sekarang masa pandemi, yang jelas kita tahu bahwa resiko kesehatan, artinya resiko kesehatan ini kita tidak tahu, kecuali misalnya tiba-tiba ada kemajuan ilmu pengetahuan yang bagaimana di suatu daerah sehingga obat kita temukan sebelum Desember istilahnya kan. Tapi itu juga perlu upaya yang sangat besar karena rata-rata orang-orang yang bergerak di bidang vaksin, istilahnya itu baru berani menjamin itu di atas tahun 2020, artinya selepas pilkada. Berarti selain risiko kesehatan yang akan kita hadapi, yang kedua adalah risiko legitimasi. Kalau dua ini tidak bisa kita lakukan, kita akan mendapatkan pemimpin yang tidak legitimate. Dalam artian juga kita misalkan itu adalah pemimpin yang kurang akuntabel. Nah persoalannya bagaimana nanti masyarakat menuntut hal-hal yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Iya, ketika persoalan legitimasi itu melahirkan pemimpin katakanlah yang tidak legitimate gitu ya, tidak akuntabel segala macam, tidak akuntabel karena perilaku politik kita juga gitu kan, perilaku politik masyarakat misalnya yang keliru, menerima adanya praktik-praktik penyimpangan politik gitu kan, money politik segala macam itu kan penyimpangan politiknya, maka lahirlah pemimpin yang tidak akuntabel gitu. Bagaimana masyarakat enggak? Iya, akan sulit Bang. Masyarakat akan sulit sekali kecuali memang
kekuatan-kekuatan sosial itu bergerak bersama-sama. Saya bukan memprovokasi ya. Hanya sekali lagi kita parlemen jalanan pengalaman Indonesia tahun 98 seorang presiden bisa turun. Kalau people power yang bicara gitu kan. Kalsel pernah ada contoh hampir mau turun. Nah, ternyata tidak jadi. Nah, hal-hal semacam itu kan bisa saja terjadi. Cuma sangat besar sekali risikonya. Risiko sosial, politiknya sangat besar cost-nya ya. Cost yang harus kita bayar. Maka untuk itu ya masyarakat sekali lagi benar-benar berpartisipasi dalam pilkada ini, kemudian benar-benar memilih yang memiliki nilai dan kapasitas baik kapasitas personal maupun kapasitas intelektualnya juga bagus gitu ya. Ini juga harus bisa menjadi bahan pertimbangan rakyat dalam memilih gitu kan. Oke, mungkin ini sudah cukup panjang lebar kita mengulas pilkada dan pandemi dengan Mas Fahri. Saya juga berharap kepada sahabat Klik Kalsel juga untuk mengapresiasi istilahnya apa-apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah, apa yang akan kita lakukan, apa partisipasi kita untuk mencerdaskan kehidupan demokrasi, mensejahterakan kita sebagai rakyat, dan kira-kira apa ada closing statement dari Mas Fahri untuk topik kita kali ini? Ya, sebelum kita mengakhiri pertemuan ini. Saya ingin mengulangi saja bahwa closing statement saya adalah jadilah pemimpin yang cerdas untuk melahirkan pemimpin yang cerdas. Jangan menjadi pemilih yang tidak cerdas, akibatnya kita tidak mendapatkan pemimpin yang cerdas. Artinya kita kembali lari di tempat, bahkan mundur ke belakang. Jangan belakang. Sampai itu terjadi. Nauzubillah min dzalik. Baiklah, para sahabat Klik Kalsel, demikianlah bincang-bincang kita pada saat ini dengan salah seorang akademisi terbaik dari Visipol ULM, yaitu Mas Fahri. Mudah-mudahan bincang-bincang hari ini bermanfaat bagi kita semua. Saya Indra Gunawan, host pada hari ini. Salam berpikir positif. Salam berpikir positif.